Kita kembalikan kepada fikih kurban. Kita sampai pada pembahasan mengenai penyembelihan kurban. Ini, maka ada adat-adat dalam berkurban. Yang pertama, suruh dari syarat hewan yang akan disembelih, pastinya hewan itu masih dalam keadaan hidup, bukan bangkai. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna harrama 'alaikumul maitah." Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. Jadi harus yang masih hidup. Bagaimana kalau seandainya waktu panitia atau yang menyembelih, ketika menyembelih isoknya lepas? Pernah satu waktu almarhum sekretaris Depri, isok ini tukang jagalnya nyembelihnya berkali-kali. Coba videoin maksudnya berkali-kali bagaimana? Akhirnya di video itu ternyata ketika dibaringkan si sapi, dia pakai golok atas bawah, belum itu pas sebenarnya. Apakah ini dianggap dihitung sama dia ada 10 kali balik? Ini 10 kali balik enggak? Apakah ini termasuk 10 kali sembelihan? Apa satu sembelihan? Maka yang dianggap 2 kali sembelihan itu ketika pisau sudah dilepas, bukan masih dalam keadaan di tenggorokan, dilepas, kemudian misalkan ternyata masih hidup, diambil lagi, kemudian baru disembelih ulang, itu yang disebut dengan 2 kali sembelihan. Jadi kalau masih di tenggorokan, belum dianggap berkali-kali sembelihannya. Ini jadi perlu dipahami. Terjadi di Al-Muhajir itu bukan, jadi tersah. Kalau seandainya lepas bagaimana? Nah, lepaskan diambil lagi tuh. Fa'in ada murbi, jika penyembelihnya segera mengulangi penyembelihannya tadi, maka akal bertahan, artinya boleh dimakan sembelihannya, nggak ada masalah. Kemudian kesunatan dalam menyembelih, suruh dari yang menyembelih siapa? Maka al-aqil dia harus berakal. Jangan sampai yang menyembelih belum balik, ya ada syaratnya. Kalau belum balik gimana? Umurnya belum sampai, laki-laki belum sampai 14 tahun, 15 tahun, anak SD menyembelih. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh, tapi dalam mazhab Imam Ahmad hukumnya enggak sah. Kalau kita sudah makruh, kalau ada anak kecil menyembelih, sembelihannya makruh, tetapi halal dimakan. Sama aja guru sama murid, beda-beda pendapat. Tapi inilah guru dan murid. Dengan perbedaan pendapat demikian, Imam Ahmad tetap mendoakan Imam Syafi'i di setiap sholat untuk gurunya. Kita jangan sampai beda sama guru, akhirnya beda sama guru. Idul Adha ikutin pemerintah, Idul Adha ikutin murid. Dia ikut rukyah global, akhirnya perselisih paham, nggak mau ngaji lagi. Ini bahaya. Padahal ulama-ulama dulu, para imam mazhab berbeda pendapat dengan gurunya yang biasa, bahkan saling berdoa. Kemudian yang menyembelih ini harus muslim. Ustaz, kalau ada panitia, kadang-kadang yang membantu nyesetin, bantu ngulitin, ini ada non muslim. Boleh tidak hukumnya non muslim ikut membantu nyeset-nyeset? Jangankan nyeset, sembelihannya mereka, sembelihannya orang non muslim atau orang
walladzina utul kitab hillul lahum. Dan ta'am dalam tafsirnya Ibnu Abbas menafsirkan kata-kata ta'am makanan, maknanya sembelihannya orang-orang utul kitab. Siapa utul kitab? Yahudi dan Nasrani. Surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, orang-orang Makkah. Wa innal ladzina kafaru min ahlil kitab, orang-orang kafir dari ahli kitab. Orang-orang kafir itu siapa? Ya ahli kitab. Wal musyrikin itu orang-orang kafir juga. Maka walaupun ahlul kitab itu sebenarnya halal. Keterangan dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i menjadikan bismillah itu sunnah. Kenapa? Karena orang-orang ahlul kitab itu ketika menyembelih tidak mengucapkan bismillah. Diundang Rasulullah SAW untuk makan kambing. Orang-orang Yahudi dimakan oleh sahabat makan, ternyata ada racun. Padahal itu orang Yahudi. Kira-kira kalau misalkan bismillah menurut para Syafi'i jadi syarat, orang Yahudi kan mau bismillah, jangan. Maka tetap, kecuali bukan ahlul kitab itu, misalkan yang nyembelih itu atau kuda, maka sebelumnya tidak halal. Hurimat alaikum teman-teman. Wa ma uhilla min ghairillah, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, ini menurut pandangan Syafi'i. Maka kalau misalkan ditemukan ada tukang ayam di pasar, kayaknya nggak baca bismillah. Kalau orang Islam masih terima. Karena tapi hukumnya makruh ya, harus disunahkan, sunahnya sunnah banget untuk baca bismillah. Panitia kurban ketika menyembelih itu juga harus tahu ketika kurban mau disembelih disunahkan untuk menghadap kiblat. Istiqbalul dari menghadapkan kiblat bagi penyembelih itu, kemudian wa tawjihud dzabihati ilaiha, dan menghadapkan sembelihannya. Wahada mustahabun, dan ini disunnahkan. Ada satu waktu jamaah di masjid lain, ini lihat tukang jagalnya ternyata nggak ngadep kiblat, karena sudah belajar tinggi, dipegur, Pak, mohon ditahdid kiblat. Jadi madhabnya bagaimana? Dalam madhab Syafi'i diatur cara penyembelihannya al-yuji al-baqar wa syak ala jami'al laisa. Jadi yang namanya sapi kemudian kambing itu dibaringkan di sebelah rusuk kirinya. Jadi rusuk kiri, sebelah kiri di tangan, berarti kepalanya di selatan, kepala di selatan, kakinya di utara. Bagaimana kakinya? Kakinya wayar lukuri lahuluna, yang kaki kanan gak usah diikat. Wayar sudu kawahimaha antara, kemudian diikat sisa 3 kaki yang lain. Kaki kanan dilepaskan, 3 kaki kirinya diikat. Jadi seperti itu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kecuali nanti butnah atau onta. Kalau onta balikan, onta itu yang diikat, dikatakan bahwa semua kakinya itu dilepaskan, 1 kaki kiri yang diikat. Karena yang namanya butnah atau onta itu disembelihnya dalam keadaan berdiri. Kalau kita hampir jarang melihat onta disembelih di Indonesia, dia berdiri, awalnya pengen dilepaskan. Karena diambil dari tafsir Ibnu Abbas dalam surah Al-Hajj ayat 36. Wal budna, dan onta ja'alnaha lakum min sya'airillah, kami jadikan sebagai syiar Allah. Lakum fi
fiha khair, dengan menyembelih unta, menyembelih sembelihan kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh Abu Hatim berhutang untuk berkorban. Korban kita nggak punya duit sekarang, cuma bulan depan ada nih, ada orang utang belum bayar sama kita. Akhirnya kita utang dulu aja deh. Atau kita punya gaji yang belum sampai jadinya ke tangan, nah, bulan depan gajian bakalan kita bisa beli tuh korban. Cuma bakalan lewatin hari kurban, utang dulu boleh. Lalu fiha khair, kata pelatih, karena dalam berkorban ada kebaikan. Lalu fiha khair, karena kalau sudah berkorban nanti Allah ganti. Fadkur sallallahu alaiha shawwaba. Jadi sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Faiza wajabat junuha faqulu. Kemudian apabila telah roboh atau mati maka makanlah. Jadi yang namanya onta beda. Onta itu disembelih dalam keadaan berdiri. Mana aja yang terputus ketika kita menyembelih? Kadang-kadang ini juga menjadi banyak istilah. Yang namanya saluran, ada namanya hulqum. Hulqum itu tenggorokan. Ada wadajain. Ini dua saluran darah, sepasang saluran tempat lewatnya darah, namanya wadajain. Kemudian juga ada mari, saluran makanan. Kalau di mazhab Syafi'i yang harus terputus yang mana? Qad dzakarna anna madhhabana istiraqu qat'il hulqum wal mari. Jadi yang harus terputus itu tenggorokan sama mari, saluran makanan. Kalau saluran darah ya, yang ke jantung itu nggak putus dalam mazhab Syafi'i, nggak masalah. Cuma bagaimana dengan pendapat-pendapat yang lain? Ada yang putus itu, kalau menurut Hanafi, la budda min qat'il hulqum wal mari wa ahadil walidain. Pada Hanafi, tiga yang harus putus: tenggorokan, saluran makanan, kemudian salah satu dari walidain, saluran darah. Tiga. Maliki beda lagi. Yang tidak harus terputus justru al-mani, saluran makanan nggak putus nggak apa-apa. Tiga-tiganya yang lain hulqum dengan wadajain, saluran darah harus putus. Jadi perbedaan pendapat mengenai yang putus yang mana. Sekarang kalau kita akhirnya kita nggak tahu, tiba-tiba kita nyembeli putus semua. Jadi kepala mungkin ada pengalamannya, ada yang sampai yang beli kambing atau bukan kambing yang biasanya putus semua itu ketika ayam datang. Contoh bapak mau bukan kurban ini, semua dalam kurban ayam yang dipotong mau putus semua gimana? Wal ziyadatu 'ala al-hulqum wal mari wal wadajain qila bi hurmatiha. Kalau seandainya ada di antara bapak yang beli, ternyata potong semuanya, tenggorokan potong, saluran darahnya dua-duanya kepotong, kemudian saluran makanannya kepotong. Sebagian pendapat mazhab Syafi'i qila bi hurmatiha, dikatakan haram, li'annahu ziyadatu fil ta'dib, karena menambah siksa, nyakitin. Tetapi warwaraji yang paling kuat dalam permasalahan ini al-jawaz, hewannya boleh dimakan, ma'al karoha makruh, cuma makruh kalau sampai potong semua kepalanya. Karena hukumnya makruh. Bagaimana kalau hukumnya? Misalkan di satu tempat ada tempat pemotongan hewan buat KFC, ayatnya banyak, ribuan. Kalau baca bismillahnya, apakah 1000 hewan itu harus dibacakan bismillah?
Bismillah, Allahu Akbar. Misalkan seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagian Imam Syafi'i sunahkan untuk bersalawat. Maka cukup dari itu tasmiyah marratan wahidatan. Boleh membaca Bismillah sekali untuk hewan yang banyak. Ontak Pak. Kalau kita lihat di Arab itu dimasukin, ini ontak berdiri semua berdiri, diikat kakinya sebelah kiri. Itu yang namanya jaga bahwa pisaunya cuma jalan terus. Cukup sekali misalkan Bismillah wal muwaffiqin. Tadi itu tasnya marratan wahidatan liman yuharrik al-maqini ya. Kalau misalkan pakai mesin potong itu cukup sekali. Jadi tidak 1000 itu Bismillah. Sekali Bismillah foto semua misalkan. Karena memang ya itu lalu sirahul maqiniyah al-automatikiyah lidadul hayawan al-maqbulah. Boleh kita membeli mesin otomatis untuk menyembelih binatang yang halal dimakan. Ini untuk seandainya memang kemungkinan sulit untuk bacanya Bismillah dilepaskan. Jadi boleh sekali baca basmalah. Biasanya perusahaan-perusahaan besar yang membeli seperti banyak pakai mesin otomatis. Cara membeli. Kemudian untuk panitia, apakah nanti ketika selesai disembeli, biasanya kulitnya dikumpulin. Kulitnya dikumpulin, bolehkah jadi beduk? Ada yang biasanya jadi beduk. Ini haknya siapa? Sebetulnya hak si penyembeli, mudhohi. Dia misalkan mau ngambil kepalanya, saya mau ambil kepalanya, panitia atau boleh mana? Saya mau ambil kulitnya, silakan bawa. Saya mau kasih sonator kulit saya ini kepada panitia ini yang kurang punya, boleh. Tapi kalau misalkan mudhohi dalam semuanya saya nyembelih di sini, Pak Haji, ini terserah masjid mau dipakai buat apa. Yang perlu diperhatikan, pemberian mudhohi penyembelih itu kepada orang yang dikasih. Yang dikasih kaya atau miskin? Karena kalau kaya, dia itu ketika dikasih kulit, maka kepemilikannya ghairu milkitan, bukan pemilikan sempurna. Apa artinya bukan kepemilikan sempurna? Dia tak boleh jual, cuma boleh milikin aja. Mau dibikin nanti apa dia dibikin kurban itu tempat minum, boleh, tetapi nggak boleh dijual. Tapi kalau yang menerimanya orang miskin, maka kepemilikannya kepemilikan sempurna. Artinya setelah dikasih sama masjid, atau masjid sebagai panitia mengordinir, masjid kumpulin kulitnya, kemudian kulitnya dijual untuk disedekahkan kepada orang yang fakir tadi, yang berhak. Itu boleh juga. Karena kalau misalkan dia ngejual sendiri, repot itu tadi, nggak apa-apa, dijualin aja. Artinya ini bukan memberi upah ya, sodako kulit, kemudian diserahkan ke orang fakir yang bingung mau ngejualin, dia ngejualin, masjid ngebantuin, nanti uangnya dikasihkan ke orang fakirnya. Jadi seperti itu, boleh. Asal jangan dijadikan sebagai upah, tidak boleh upah. Wa ittafaqa khusus Syafi'i wal Asaf ala annahu la yajuzu bai'a syai'in min al-hadi wal udhiyah. Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i sepakat bahwa tidak boleh menjual sedikit pun dari kurban dan hadyu. Hadyu itu kalau bapak haji tamatku itu pasti kena damhan. Faman tamatta'a bil umrati ila al-haji famastaysara minal hadi. Barang siapa yang haji, ya, hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu berarti haji umroh dulu baru hajinya senang-senang. Haji Indonesia enak,
datang, tamakuk kita umroh dulu, misalkan Dzulhijjahnya masih jauh, dulu kita berangkat. Bayangkan kalau kita gabungin hajinya ifrad, nggak boleh lepas selain ifrad itu. Maka kata ada keringanan habis haji, misalkan di tanggal 20 Dzulhijjah masih ada 2 minggu lagi untuk haji. Nah, kita lepas ihram setelah tahallul, tunggu haji di tanggal 9 wukuf di Arafah. Ada waktu itu saya datang, orang haji 2 minggu sebelumnya. Itu kita petugas haji di mana-mana. Dia datang, dia tanya saya, hajinya kapan? Haji 2 minggu lagi, Pak. Kenapa saya berangkat sekarang? Kenapa saya berangkat sekarang? Saya bingung, saya petugas haji, nggak ada urusan mau berangkat dari apa. Dan yang saya nggak pahami itu kenapa dia marah-marah hajinya berangkat duluan. Kira-kira kalau bapak berangkat duluan sekitar ada ternyata orang marah-marah gara-gara hajinya duluan. Jadi bukan nanti, bukan sedikit lagi, bukan besok, enggak Pak. Kenapa masih lama katanya? Ini ada beberapa memang yang terjadi seperti itu. Ada yang sampai sana pengen balik lagi, nggak pengen haji, pengen pulang lagi ke tanah air. Bahkan saya pernah menemui ibu-ibu, saya tanya, ibu mau kemana Bu? Saya mau ke Natal. Saya bingung, Natal di mana? Saya memang domisili di Mesir. Kemudian ketika ke Saudi, jadi panitia haji, itu nama-nama jalan belum saya hafal. Mungkin saya aspirasi di Natal. Ternyata beliau ini haji dari Natal Mandailing. Dia ngira di depan itu daerah Natal. Ada orang Arab bawa motor, dia berhenti sama dia. Ojek kata, oh berarti kata saya orang ini ngira dia ada di Indonesia. Jadi itu orang Arab ini dia bilang apa? Cek ojek katanya. Ini problematika ketika hajinya memang sudah tua. Jadi memang kalau sudah tua yang terjadi seperti itu. Banyak ulur-ulur, kadang-kadang dalam keadaan haji dalam keadaan tidak dalam keadaan muharram, ada dia bibis terus atau Ustaz udah nggak apa-apa Ustaz doa itu gimana? Saya ketika harus diantarkan umroh, mudah-mudahan bapak-bapak bisa Allah Subhanahu wa taala panggil haji dalam keadaan kuat. Yang sudah berhaji, ya, alhamdulillah. Kalau sudah haji, kalau pakai hajinya haji ziarah, bisa ziarah itu sangat tidak diperbolehkan. Atau haji bisa turis ya. Kalau untuk pertama kali bagaimana? Ulama-ulama Saudi yang bilang kalau pertama kali hajinya boleh dan sah, tidak berdosa, karena memang haji wajib. Kalau seandainya mengambil pendapat bukan mazhab Syafi'i, Syafi'i itu haji itu wajib tapi tarawih itu boleh diundurkan, tidak harus segera. Ada kemampuan finansial, kemampuan ilmu, kemampuan perizinan. Kalau yang harus wajib, walaupun perizinannya belum keluar, pakai visa turis, visa umroh, bisa ziarah, nanti disuruh diurus tasrehnya, izinnya boleh. Tapi kalau 2 kali nggak boleh, berdosa. Hajinya kalau 2 kali tapi pakai visa ziarah, visa turis, nah ini hajinya sah tapi berdosa. Kalau visa turis berapa? Ziarah 250, 1 tahun itu langsung berangkat. 250, 300 juta langsung berangkat. Tapi dengan cara yang agak sedikit berbeda. Karena nanti ditanya sama imigrasi mau kemana? Mau jalan-jalan. Jadi nanti koordinatornya bilang, ketua rombongan kepada jamaahnya, kalau ditanya bilang mau apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke Padang, jalan-jalan nanti ke Jabal Magnet. Bilangnya begitu ya. Pakaiannya juga nggak ada yang pakai pakaian orang pergi haji, seragam enggak. Kemudian nanti kain ihramnya nggak boleh
keinginan di Mekah. Bahkan ketika berangkat dari Madinah menuju Mekah pakai pakaian biasa yang laki-laki, nggak pakai ihram. Karena kalau pakai ihram ketahuan dia berarti mau umroh ini. Bilangnya katanya mau turis, nanti ada pemeriksaan checkpoint, ketahuan. Kalau yang begini modelnya boleh cuma sekali aja, haji wajib, haji sunat ikut yang begitu lagi nggak boleh. Terus sebagai pendapat para ulama, ya Allah a'lam, ini saja mungkin dapat kami sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Masalah fikih kurban, jika tidak kita cukupkan sedikit untuk panitia, ya, jangan sampai memberikan upah jaga dari kulitnya. Walau yang dulu ja'al jilda wa ghayrahu ujratan. Tidak boleh panitia menjadikan kulit kurban ataupun kulitnya atau selainnya kepalanya sebagai ujrah. Ujrah itu sebagai upah. Lil jaza, kepada penjaga. Bal yatasaddaq bihi, tetapi boleh disedekahkan. Kalau memang si kurban sudah mewakilkan seluruhnya kepada panitia, terserah mau diapain, mau dikasih kepalanya ke siapa aja, silakan panitia. Maka panitia misalkan memberi kepala atau kulit kepada si penjaga dengan niat sedekah, bukan tambahan upah, itu boleh. Allah ta'ala, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ini saja, mungkin mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhirul aqwala alhamdulillah alamin. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.